Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1591 Wanita Jahat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, dan melihat seorang pemuda menyelamatkan gadis kecil itu. Pada saat ini, kuda merah itu juga berhenti di depan Daniel, dan wanita berbaju kulit di atas kuda merah itu memandang Daniel dan berkata dengan marah, "Nak, siapa kamu, berani menghalangi jalan wanita ini? Lakukan tidak ingin hidup pergi." Anak-anak. Saat ini, ibu gadis kecil itu bergegas mendekat, melihat anaknya baik-baik saja, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ini dia, jaga dia baik-baik di masa depan. Daniel menyerahkan gadis kecil itu kepada ibunya. Saat ini, gadis kecil itu berhenti menangis, dan menatap Daniel dengan mata besar dengan air mata yang belum mengering. Terima kasih, terima kasih." Wanita itu mengatakan sesuatu, memeluk gadis kecil itu dan segera pergi. Kemudian Daniel melirik wanita di atas kuda merah, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu bahwa anak di depanmu barusan adalah anak berusia 4 atau 5 tahun? Aku tahu, jadi apa?" Wanita itu berkata dengan tidak setuju, dengan sikap arogan dan mendominasi. "Tapi ketika kudamu hendak memukulnya, kamu tidak hanya berhenti turun, tetapi kamu juga ingin menggunakan cambuk untuk meledakkan anak berusia 4 atau 5 tahun. Apakah kamu masih manusia?" Daniel berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang saya lakukan bukan urusan Anda. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara dengan Nona Ben seperti itu. Hari ini, Nona Ben akan memberi Anda pelajaran dan memberitahu Anda apa yang terjadi jika Anda mencampuri urusan Anda sendiri." Wanita itu berteriak genit, dan hendak menarik kembali cambuknya, tetapi dia tidak bisa mencabutnya sama sekali. Cambuk itu dipegang oleh Daniel, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak bisa menariknya keluar. Dan Daniel hanya menarik ringan, dan wanita itu ditarik dari kudanya oleh Daniel dan jatuh ke tanah. "Bajingan, kamu berani menyerangku?" Wanita itu mengutuk dengan marah, melompat. Kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tangannya, dituangkan ke dalam cambuk dan menyapu ke arah Daniel. Kekuatan wanita itu telah mencapai titik mengumpulkan danjing ganda. Boom! Menyaksikan serangan kekuatan spiritual pihak lain, mata Daniel menyipit, dan kekuatan bintang besar meledak. Segera, kekuatan mengerikan dari bintang-bintang memusnahkan kekuatan spiritual pihak lain, bahkan menyerbu tubuh pihak lain, dan meledakkan wanita itu di tempat. Poh! Wanita itu terbaring di tanah, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Saat ini, ketika orang-orang di jalan melihat pemandangan ini, mereka semua terlihat sangat kaget dan terlihat sangat terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang berani melakukan sesuatu pada keluarga Nona Du. Wanita ini adalah Du Qianru, salah satu dari 4 penguasa kota 4 gajah, putri tertua dari keluarga Du, keberadaan yang tidak berani disinggung oleh siapapun di kota 4 gajah kecuali 3 keluarga lainnya. Kamu berani menyakitiku?" Pada saat ini, Du Qianru menatap Daniel yang berani menyerangnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. "HMPH, apa salahnya menyakitimu saat memperlakukan wanita kejam sepertimu? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Daniel memandang Du Qianru dan berteriak dengan dingin, cahaya dingin melintas di matanya. "Kamu!" Du Qianru menatap Daniel dengan marah, tubuhnya sedikit gemetar. "Kakak Bastian, jangan impulsif." Saat itu Yeti Xian berlari mendekat, menatap Daniel dan berkata, "Oke, Yeti Xian, jadi orang ini milikmu,
kamu sengaja mencoba melawanku, bukankah menurutmu aku, Du Qianru, akan takut padamu? Kamu keluarga, apakah kamu percaya bahwa aku merusak wajahmu? Du Qianru memandang Yeti Xian dengan ekspresi yang bahkan lebih marah, dan nadanya tidak sopan. Du Qianru, jangan berpikir aku mudah diganggu. Yeti Xian juga menatap Du Qianru dengan ekspresi agak genit. HMPH, sampah tingkat ke-9 dari alam kondensasi, bukankah kamu mudah diganggu? Du Qianru menatap Yeti Xian dan bersenandung dengan jijik. Segera, wajah Yeti Xian menjadi biru dan merah karena marah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jepret! Pada saat ini, Daniel melintas di depan pihak lain, menampar Du Qianru dengan tamparan, memukul wajah Du Qianru di tempat, dan segera menampar Du Qianru, separuh wajahnya bengkak. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggil orang lain sampah? Daniel menatap Du Qianru dan mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Du Qianru menutupi wajahnya dan menatap Daniel dengan ganas, dengan tatapan ganas di matanya. Melihat tatapan Du Qianru, Daniel sedikit mengernyit. Tatapan ini mengingatkannya pada Nalan Yunfei, dan niat membunuh yang kuat secara naluriah muncul di dalam hatinya, ingin membunuh gadis ini. Bunuh. Saudara Bastian, dia adalah wanita tertua dari keluarga Du, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Xisiang, permata di telapak tangan pemilik keluarga Du, dan keponakan dari pemilik kota. Tidak ada yang bisa terjadi. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Daniel terhadap Du Qianru, Yeti Xian menatapnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Dan Du Qianru merasakan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan oleh Daniel, tubuhnya bergetar, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dengan teriakan cepat, kuda merah itu kembali ke sisinya, dan yang terakhir menunggangi kuda merah itu dan pergi dari sini dengan cepat. Daniel akhirnya melepaskan ide untuk membunuhnya, itu tidak cocok untuk dilakukan sekarang, dan itu mungkin menyakiti keluarga Yeti Xian. Melihat Du Qianru pergi, Yeti Xian menghela nafas lega. Jika Du Qianru meninggal, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak gangguan daripada kematian Cao Bin. Pada saat itu, keluarganya mungkin sudah tamat sepenuhnya. Lain kali aku melihatnya seperti hari ini, dia akan mati. Daniel meludah dengan acuh tak acuh, dengan cahaya dingin di matanya. Kamu tidak perlu marah, Du Qianru ini selalu begitu sombong dan mendominasi, mengandalkan fakta bahwa keluarga Du dan pamannya di belakangnya adalah penguasa kota-kota Xisiang. Mereka sepenuhnya menganggap kehidupan manusia sebagai sedotan, dan mereka telah membunuh banyak orang di tangan mereka. Di kota 4 gajah, kecuali 3 keluarga besar lainnya, tidak ada yang berani menyinggung Du Qianru, jika tidak, dia tidak hanya akan dibalas oleh keluarga Du, tetapi juga oleh penguasa kota. Oleh karena itu, di 4 gajah tidak ada seorang pun di kota berani melakukan apa saja untuk Du Qianru, kamu yang pertama. Yeti Xian menatap Daniel dan berkata, Tuan kota? Siapa tuan kota yang kamu bicarakan? Daniel bertanya. Pemilik kota adalah penanggung jawab kota 4 gajah, yaitu tuan kota penguasa kota 4 gajah. Meskipun kota 4 gajah selalu menghormati 4 keluarga besar, ada pemilik kota lain di atas 4 keluarga. Yun Kuo langsung memerintah. Biasanya, saya tidak akan mencampuri urusan 4 keluarga besar dan kota. Saya hanya akan bertindak ketika beberapa peristiwa penting terjadi. Konon kekuatan penguasa kota telah mencapai ranah gua, dan dia adalah orang terpenting di kota 4 gajah. Kuat ada, tapi saya tidak tahu apakah itu nyata. Yeti Xian berkata dengan ringan. Alam kekosongan gua. Ada cahaya di mata Daniel. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk berurusan dengan alam lubang void.
Tampaknya dia benar karena tidak membunuh wanita tadi, jika tidak, dia harus menghadapi lubang di matanya. Lubang balas dendam dari Pusat Kekuatan Void Realm. Bab 1592. Tapi kemudian Dukianru pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Memiliki master dari Hollow Realm sebagai pendukung selalu merupakan bahaya tersembunyi. Sekarang dia harus memiliki kekuatan untuk melawan penguasa Hollow Realm secepat mungkin, jika tidak hari itu akan menjadi kenyataan menghadapi penguasa kota 4 gajah, itu akan merepotkan. Tuan, apakah Anda ingin minum? Tepat ketika Daniel dan Yeti Zian hendak pergi dari sini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar. Daniel mengalihkan pandangan, dan melihat sebuah restoran di sebelah jalan. Di lantai 2 restoran, Anda bisa melihat semua hal yang baru saja terjadi. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih sedang bersandar di pagar di lantai 2. Untuk menonton melihat Daniel, dia tersenyum sedikit. Suruoxing. Melihat pria berbaju putih itu, Yeti Zian berkata langsung. Kamu tahu? Daniel berbicara. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Su, yang terakhir dari 4 keluarga besar di kota Xisiang. Dikatakan bahwa pria ini sangat licik, dan dia juga orang yang tidak bisa tersinggung di kota Xisiang. Mari kita kembali. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata, karena seseorang mengundangmu, mengapa kamu harus pergi, hanya untuk minum? Daniel memandangi pria berbaju putih, Suruoxing, dan tersenyum main-main, dan berjalan ke restoran. Bastian. Begitu Yeti Zian berbicara, dia segera mengikuti. Datang ke lantai 2, Daniel berjalan menuju Suruoxing. Tuan, silahkan duduk. Suruoxing duduk di meja, menatap Daniel dan sedikit tersenyum. Daniel duduk di depan pihak lain, dan Yeti Zian duduk di samping, menatap Suruoxing dari waktu ke waktu. Ayo, Kak, ini An99 ur terbaik di restoran ini. Sudah diawetkan selama 18 tahun. Cobalah. Suruoxing menuangkan segelas An99 ur untuk Daniel, dan aroma lembut yang samar meresap ke udara. Ini An99 ur yang sangat enak. Daniel menyesap dan berkata, kita tidak saling kenal, kenapa kamu membelikanku minuman? Daniel memandang Suruoxing dan berkata dengan tenang. Kamu adalah teman Nona Zian, dan keluarga Su dan keluarga Yeti saya juga memiliki beberapa pertemanan. Nona Zian juga temanku, jadi tentu saja kamu juga temanku. Suruoxing menyesap An99 urnya dan berkata sambil tersenyum, memberi orang perasaan yang sangat baik. Namun, Daniel dapat merasakan bahwa orang ini tidak sederhana, dan kota liciknya memang sangat dalam. Ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Suruoxing. Saya dari keluarga Su di kota Xisiang. Siapa nama kakak saya? Kata Suruoxing. Daniel. Daniel menyesap An99 ur lagi. Kakak Bastian, kamu baru saja memukul wanita tertua dari keluarga Du. Di belakangnya adalah keluarga Du dan pemilik kota Xisiang. Kamu harus berhati-hati. Du Qianru pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata Suruoxing dengan ekspresi khawatir. Terima kasih. Kata Daniel dengan santai. Ayo, minum. Suruoxing tersenyum di seluruh wajahnya, dan keduanya mulai minum. Di rumah Du di kota Xisiang, saat Du Qianru masuk ke rumah Du, seorang pemuda berjubah brokat muncul di depannya. Melihat wajah bengkak Du Qianru, ekspresinya berubah, dan dia bertanya jalan. Kakak, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Pria muda yang berbicara adalah Duen Feng, tuan muda dari keluarga Du. Saudaraku,
Kamu harus membalaskan dendamku. Du Qianru memandang Duen Feng dan menangis. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Duen Feng berkata langsung. Du Qianru segera menjelaskan masalahnya, dan Duen Feng juga. Itu adalah tampilan yang suram dan marah. Beraninya kamu meletakkan tangan yang begitu berat pada adikku, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pergi, aku akan membawamu untuk membalas dendam padanya sekarang. Teriak Duen Feng. Oke, kali ini aku harus membuat anak itu berlutut di depanku, aku akan menyiksanya dengan kejam, dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Kata Du Qianru dengan wajah ganas, dengan tatapan tajam di matanya. Di restoran ini, Daniel masih minum dengan Su Ruoxing. Keduanya tampak seperti sepasang teman lama dengan hubungan yang baik, sementara Yeti Zian duduk diam di samping, menatap mereka berdua. 10 menit kemudian, Daniel berkata, "Oke, saya sudah cukup minum hari ini, saatnya pergi. Terima kasih atas undangan Anda." "Kakak Bastian, sopanlah," kata Su Ruoxing sambil tersenyum. "Saudaraku, ini dia." Pada saat ini, Duen Feng dan Du Qianru bergegas, dengan sekelompok orang di belakang mereka dengan perkasa. Du Qianru ini menunjuk langsung ke Daniel, matanya penuh kebencian dan rasa malu. Dan Duen Feng memandang Daniel, cahaya suram melintas di matanya, dan dia berjalan mendekat, memancarkan aura kekuatan di tingkat kelima dari kondisi alkimia. "Apakah penyelamatan datang begitu cepat?" Daniel melirik Du Qianru dan mencibir. "Nak, kamu berani memukul adikku, aku pasti tidak akan membuatmu lebih mudah." Duen Feng menunjuk ke ekspresi dingin Daniel. "KL1K." Tiba-tiba terdengar bunyi KL1K. Daniel bahkan melambaikan tangannya untuk memegang tangan menunjuk Duen Feng, mengerahkan kekuatan secara instan, dan seluruh lengan lawan dihancurkan oleh kekuatan kuat Daniel. Seluruh lengan terdistorsi dan berubah bentuk, dan Duen Feng ini menjerit melengking, wajahnya bengkok dan mengerikan karena kesakitan. "Kakak!" Melihat ini, Du Qianru berteriak dengan cepat, ekspresinya sangat jelek. Saat ini Daniel melambaikan tangannya dengan kasar, Duen Feng terbang keluar, menghantam tanah dengan tubuhnya, dan menyemburkan seteguk darah. "Kakak! Guru!" Du Qianru dan para penjaga dari keluarga Du menyerbu satu demi satu dan membantu Duen Feng berdiri. Saat ini, wajah Duen Feng pucat, ekspresinya menyakitkan, dan satu tangannya sudah lumpuh. Pada saat ini, dia menatap Daniel dengan mata cacat. "Sialan, siapa kamu? Kamu berani menghapus lenganku, aku, keluarga Du, tidak akan membiarkanmu pergi." Daniel melirik pihak lain dengan mata dingin yang tajam, dan berkata dengan dingin. "Jika kamu tidak ingin tangan yang lain lumpuh, keluarlah dan segera menghilang dari mataku." Jika dia tidak khawatir tentang penguasa kota yang mungkin menjadi orang kuat di Hollow Realm, Daniel tidak akan pernah membiarkan kedua bersaudara itu pergi. Pada saat ini, kedua saudara dan saudari itu ketakutan oleh mata Daniel yang menakutkan dan kata-kata dingin. Wajah mereka sangat jelek, dan akhirnya mereka pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sekelompok sampah!" Daniel meludah dengan lembut. Su Ruoxing di samping menatap Daniel dengan mata berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Ayo pergi!" Daniel menatap Yeti Zian dan mengatakan sesuatu, dan keduanya pergi dari sini. "Sepertinya kota empat gajah akan semarak." Su Ruoxing mengambil segelas An 99 dan menyesapnya dengan ringan, sedikit tersenyum. Kembali ke rumah Yeti, Yeti Zian memandang Daniel dan berkata tanpa sadar, "Kamu mengalahkan Du Qianru dan juga melumpuhkan lengan Duen Feng. Aku khawatir keluarga Du tidak akan melepaskannya begitu saja."
Jika mereka ingin tetap merasa tidak nyaman, saya akan membantu mereka. Daniel mendengus dingin, dan kembali ke halaman kecilnya. Bab 1593. Saat malam tiba, Yeti Zengking dan istrinya duduk di samping meja bundar yang terbuat dari kayu bunga pir di restoran Yeti, dan ada juga pasangan paruh baya, tetapi mereka tidak terlihat ramah. Yeti Xian masuk langsung dengan Daniel, dan Yeti Zengking menatap Daniel dengan senyum di wajahnya. Kakak Bastian ada di sini, cepat duduk, makanan ini khusus disiapkan untukmu hari ini, terima kasih telah menyelamatkan Xian dan istriku. Xian memberitahuku sebelumnya, jika bukan karena kamu, dia mungkin harus membunuhku, oleh Cao Bin, terima kasih untukmu. Yeti Zengking memandang Daniel dan berbicara. Sama-sama. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Anak laki-laki, kenapa kamu begitu sopan padanya, kakak? Kurasa tujuannya menyelamatkan Xian dan adik iparnya mungkin tidak murni, tapi dia hanya ingin menyelinap ke dalam keluarga Yeti kita. Pada saat ini, laki-laki dari pasangan yang duduk di samping memandang Daniel dengan jijik, dan mendengus dingin. Zheng Shui, kenapa kamu bicara? Jangan bicara omong kosong. Yeti Zengking menatap pria itu dan berteriak, pihak lain adalah adik laki-lakinya, Yeti Zheng Shui, tuan kedua dari keluarga Ye. Saudaraku, kami sama sekali tidak tahu identitas orang ini. Sepertinya tujuannya tidak murni, dan orang ini tidak hanya melukai Cao Bin. Dikatakan bahwa dia juga memukuli Du Qianru, wanita tertua dari keluarga Du, di kota siang hari ini. Menghapus lengan Duen Feng, tuan muda dari keluarga Du. Ini benar-benar menyinggung keluarga Du. Du Tianqing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika anak ini tetap tinggal di keluarga Yeti kita, saya khawatir keluarga Du akan membenci keluarga Yeti kita karenanya. Ada penguasa kota di belakang mereka. Tuanmu akan menjadi pendukungmu. Yeti Zheng Shui menatap Yeti Zengking dan berbicara. Paman kedua, kakak Bastian melukai saudara-saudari dari keluarga Du karena mereka melakukan kesalahan terlebih dahulu. Yeti Xian dengan cepat menatap paman keduanya dan berkata, Xian, kamu masih muda dan lugu, jangan tertipu oleh beberapa orang. Yeti Zheng Shui menatap Yeti Xian dan berkata, Zheng Shui, jangan bicara lagi. Saudara Bastian adalah dermawan besar keluarga Yeti saya. Karena dia tinggal di keluarga Ye, saya tidak akan membiarkan dia mendapat masalah. Jika keluarga Cao datang untuk menimbulkan masalah, saya akan berdebat dengan Cao Yan. Nah, untuk keluarga Du, saya percaya tuan kota tidak akan mengambil tindakan dengan santai. Saya tidak takut padanya, Du Tianqing. Kata Yeti Zengking dengan wajah keras, dengan keagungan yang samar. Tapi, kakak. Wajah Yeti Zheng Shui berubah, melihat bahwa Yeti Zengking hendak berbicara, tetapi disela oleh Daniel. Apakah kamu tahu bahwa kamu banyak bicara omong kosong, itu sangat menjengkelkan. Daniel menatap Yeti Zheng Shui dan berkata, Nak, apa maksudmu? Yeti Zheng Shui menampar meja, berdiri, dan menatap Daniel. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu tidak bisa berkata-kata selamanya. Daniel mendengus dingin. Anak laki-laki, kamu. Saat ini, istri Yeti Zheng Shui juga memandang Daniel dengan ekspresi marah dan tidak puas. Diam! Teriak Yeti Zengking dengan anggun, menatap Yeti Zheng Shui dan istrinya dengan mata mengancam. Kakak kedua, jika kalian berdua masih mengenaliku sebagai kakak tertua, duduk dan makanlah dengan patuh, atau pergi keluar untukku. Yeti Zengking menatap Yeti Zheng Shui dan istrinya dan berteriak dengan dingin. Ekspresi Yeti Zheng Shui dan istrinya sedikit berubah, dan mereka langsung duduk. Kakak Bastian, aku minta maaf.
Yeti Zengking memandang Daniel dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan penjahat. Daniel tersenyum ringan, dan Yeti Zengshui hendak marah lagi, tapi Yeti Zengshui King balas menatap. Pada akhirnya, makan selesai setelah setengah jam. Daniel kembali ke kamarnya dan mulai berlatih. Sekarang kekuatannya telah mencapai kemacetan, dan tidak mudah untuk terus meningkat. Mudah. Sekarang dia mulai mempelajari serangan jiwa dan serangan keterampilan bela diri, dan dengan memperkuat keduanya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung melawan yang kuat di alam lubang void. Terutama serangan jiwa, jika dia bisa melakukan bentuk kedua dari 3 gerakan pembunuhan jiwa, bahkan jika dia adalah orang yang kuat di dalam gua, dia tidak perlu takut. Dan ketika Daniel berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya, Yeti Zengshui dan istrinya sedang duduk di sini di sebuah ruangan di halaman keluarga Yeti. Zengshui, dari mana orang itu berasal? Kata istri Yeti Zengshui. Aku tidak tahu, tapi asalnya misterius, dan kekuatannya tidak sederhana. Mungkin itu akan menyebabkan masalah bagi kita. Yeti Zengshui berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi istri Yeti Zengshui berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Jangan khawatir. Saya telah menerima pesan dari Yun Xuan, dia akan kembali ke kota Xinjiang dalam waktu singkat, dan itu akan menjadi hari ketika keluarga Yeti berganti dinasti. Kilatan melintas di mata Yeti Zengshui, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah Yun Xuan kembali? Hebat, aku sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Kata istri Yeti Zengshui dengan penuh semangat. Kali ini aku harus menjadi patriark dari keluarga Ye. Tatapan suram melintas di mata Yeti Zengshui, dan dia berbicara dengan tegas. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, sekelompok pria dan kuda datang tepat di luar rumah keluarga Yeti di kota Xinjiang, seorang master alam piling, dan lebih dari selusin ahli alam pengumpulan pil, penuh aura. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Du langsung memblokir pintu rumah Yeti, sedemikian rupa sehingga ekspresi kedua penjaga di luar pintu rumah Yeti langsung berubah. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Penjaga itu memandangi sekelompok orang dan berkata langsung. Saya diperintahkan oleh patriark keluarga Du untuk datang ke sini untuk menangkap pembunuh yang melukai nona muda saya dan tuan muda keluarga Du. Serahkan dia, jika tidak, keluarga Du saya tidak akan pernah sopan. Teriak pria dari keluarga Du, nadanya dingin, wajahnya menunjukkan tatapan garang, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Masuk dan beritahu pemiliknya. Ekspresi kedua penjaga berubah setelah mendengar kata-kata satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata langsung, dan yang lainnya berlari ke rumah Yeti dengan tergesa-gesa. Segera keluarga Yeti menjadi sensasi. Keluarga Du, salah satu dari 4 keluarga besar di kota 4 Gajah, membawa orang untuk memblokir keluarga Yeti dan memaksa keluarga Yeti untuk menyerahkan orang. Ini pertama kalinya terjadi. Yeti Zengking memimpin orang-orang keluar dari rumah Yeti, memandangi sekelompok orang ini, dan berkata dengan dingin, keluarga Yudu membawa orang-orang untuk mengepung rumah Yeti saya pagi-pagi sekali, apa yang Anda inginkan? Patriark Ye, saya diperintahkan oleh Patriark untuk menangkap orang yang menyakiti tuan dan nona muda saya, dan saya juga meminta Patriark Yeti untuk menyerahkan orang ini agar tidak merusak kedamaian kedua keluarga. Penguasa alam spiritual keluarga Cao menatap Yeti Zengking dan berkata langsung. Aku minta maaf tentang putra dan nonamu, tapi aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan. Yeti Zengking berkata dengan suara yang dalam. Tuan Yeti tidak perlu menyembunyikannya. Orang-orang dari keluarga Du saya melihat pria itu dan putri Anda memasuki keluarga Yeti Anda dengan mata kepala sendiri.
Mereka tidak pernah pergi. Tolong minta juga Tuan Yeti untuk segera menyerahkannya, jika tidak dia akan melakukannya bersama keluarga Du saya musuh, keluarga Du saya tidak akan sopan ketika saatnya tiba. Penguasa alam roh memandang Yeti Zengking dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1594. Dalam hal ini, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, orang itu adalah dermawan keluarga Yeti saya tidak akan menyerahkannya kepada keluarga Du Anda, tentu saja saya dapat memberikan kompensasi kepada keluarga Du Anda, sebagai permintaan maaf saya. Kata Yeti Zengking langsung. Patriark Ye, apakah menurut Anda keluarga Du saya akan kekurangan kompensasi itu? Yang diinginkan keluarga Du saya adalah manusia. Patriark berkata, jika Anda tidak membayar orang, keluarga Du tidak akan pernah mati bersama keluarga Yeti di masa depan. Penguasa alam roh memandang Yeti Zengking dan berteriak dengan dingin. Yeti Zengking sedikit mengernyit, matanya berkedip, dan Yeti Zengshui menatapnya dan berkata langsung, saudaraku, kamu melihatnya, jika kamu mempertahankan pria itu di keluarga Yeti sekarang, itu hanya akan membuat keluarga Yeti berada dalam dilema. Di krisis, situasi keluarga Yeti kita tidak terlalu baik, jika kita terus bertarung dengan keluarga Du, kita mungkin benar-benar akan hancur. Pada saat yang sama, sosok Yeti Zian muncul di halaman tempat Daniel berada, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Saat ini, pintu kamar terbuka, dan Daniel keluar. Ada apa? Daniel menatap Yeti Zian dan berkata dengan lembut. Bastian. Yeti Zian memandang Daniel dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Seseorang dari keluarga Du yang datang ke pintu. Jangan khawatir, karena saya memukulinya, saya akan menyelesaikannya dan tidak akan melibatkan keluarga Yeti Anda. Daniel membuka mulutnya dan berkata, matanya yang waskita telah mengetahui kedatangan anggota keluarga Du ini. Kakak Bastian, keluarga Du sangat kuat. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Ayahku sudah bernegosiasi dengan mereka dan tidak akan membiarkanmu mendapat masalah. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata dengan cepat. Tidak perlu, aku tidak memperhatikan pria biasa di alam roh. Daniel tersenyum ringan, dan berjalan langsung keluar, dan mata Yeti Zian memancarkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Daniel. Mungkinkah? Yeti Zian memikirkan sesuatu, ekspresinya membeku, dan dia buru-buru mengikuti. Patriark Ye, bagaimana menurutmu? Patriark kami tidak memiliki kesabaran untuk menunggu, dan tolong serahkan seseorang secepat mungkin, jika tidak, kedua keluarga kami harus berperang. Di luar gerbang keluarga Yeti, penguasa tingkat kedua dari alam piling keluarga Du memandang Yeti Zengking dan berkata langsung. Yeti Zengking hendak berbicara, tetapi pada saat ini Daniel keluar, berdiri di depan sekelompok anggota keluarga Du, mencabut telinganya dan berkata, apakah kamu dari keluarga Du? Apakah kamu ingin menangkapku? Nak, kamu adalah pembunuh yang melukai tuan mudaku dan rindu keluarga Du. Aku tidak menyangka kamu akan melompat keluar sendiri. Penguasa alam piling memandang Daniel, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu ingin menangkapku, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan. Seringai ditarik di sudut mulut Daniel, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ambil! Pakar spirit realm berteriak langsung. Segera, sekelompok ahli dari keluarga Du menyerang Daniel. Bang bang bang! Daniel melambaikan tangannya lagi, dan dalam sekejap, kelompok master keluarga Du dalam kondisi alkimia semuanya diterbangkan oleh Daniel, dan jatuh ke tanah satu persatu, dengan tubuh mereka terluka parah. Melihat pemandangan ini, wajah tuan dari alam piling keluarga Du berubah, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Nak,
Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Melihat Daniel, penguasa alam piling meludah dengan dingin. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga. Daniel mendengus dingin. Desir. Segera, penguasa alam piling ini langsung menyerang Daniel. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyapu Daniel, dan momentum menakutkan bergerak ke arahnya untuk menekannya. Boom! Melihat lawan datang untuk menyerang, Daniel meninjunya dengan keras, kekuatan menakutkan dari bintang-bintang meledak, dan segera tuan dari keluarga Du yang berada di alam spiritual terhempas oleh pukulan Daniel, tubuhnya jatuh di tanah, menghancurkan lantai marmer berkeping-keping secara langsung, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Daniel membunuh Master Alam Roh dengan satu gerakan, Yeti, Zengking dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka, yang sepertinya sedikit sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah master di alam piling, dan dia mengalahkannya dengan satu gerakan. Yeti Zengshui menatap Daniel dengan tak percaya, rupanya serangan Daniel tadi benar-benar mengejutkannya. Lagi pula, tuan dari keluarga Du itu adalah penguasa alam spiritual, dan Daniel mengalahkannya dengan satu gerakan, jelas kekuatannya telah mencapai alam spiritual. Di kota Xisiang, di antara generasi muda, mereka yang dapat mencapai kondisi alkimia dianggap jenius, dan mereka yang mencapai tingkat kelima dari kondisi alkimia dianggap super jenius. Alam spiritual. Kejeniusan seperti ini hanya bisa lahir di 12 kota utama kerajaan Fengyun atau kota Fengyun, tapi sekarang Daniel memiliki kekuatan alam spiritual di usia muda, yang tentu saja mengejutkan. Cukup mengguncang seluruh kota Xisiang. Tentu saja. Dan Yeti Xian yang keluar melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Master Alam Spiritual keluarga Du juga batuk-batuk sebentar, tubuhnya terluka parah, wajahnya pucat, dan dia menatap Daniel dengan ekspresi ketakutan dan tidak percaya. Apakah kamu akan menangkapku? Teriak Daniel acuh tak acuh. Kamu. Master Spirit Real membuka mulutnya. Katakan padamu Patriark, aku mengalahkan pria itu. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah sendiri ke sini. Jangan biarkan sekelompok sampah datang. Itu membuang-buang waktuku. Nada suara Daniel sedingin es, dan rasa dingin yang menakjubkan terpancar dari matanya. Cepat dan keluar. Daniel memandangi kelompok anggota keluarga Du dengan acuh tak acuh, dan berteriak lagi, niat membunuh yang menakutkan menyapu, dan kelompok anggota keluarga Du di tempat bangkit dari tanah satu persatu terlepas dari cedera mereka. Penguasa alam piling juga didukung oleh orang lain untuk pergi dari sini. Oke, masalahnya sudah selesai, dan mereka akan langsung mendatangiku di masa depan. Daniel memandang Yeti Zengking dan mengatakan sesuatu, lalu masuk. Ini, kakak laki-laki. Yeti Zengshui memandang Yeti Zengking dan ingin mengatakan sesuatu. Jangan katakan apapun, masuklah. Yeti Zengking berkata dengan suara yang dalam, dan berjalan langsung ke rumah Yeti. Segera, apa yang terjadi di luar keluarga Yeti dengan cepat menyebar. Keluarga Du pergi ke rumah Yeti untuk melukai pembunuh wanita muda dan tuan muda keluarga Du mereka, tetapi si pembunuh mengalahkan semua tuan keluarga Du dalam hitungan detik di usia muda. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Empat Gajah, dan semua orang di kota Empat Gajah terkejut. Semua orang menebak siapa orang ini, yang berani menentang keluarga Du. Di antara 4 keluarga besar di kota Empat Gajah, keluarga Du adalah keberadaan yang paling kuat di antara 4 keluarga besar karena mereka memiliki penguasa kota Empat Gajah sebagai pendukung mereka.
Bahkan jika 3 keluarga besar lainnya tidak berani menyinggung keluarga Du terlalu banyak, mereka tidak menyangka seseorang akan berani memprovokasi keluarga Du sekarang. Bab 1595. Terkejut ketika dia mengetahui bahwa semua orang yang dia kirim terluka, bahkan master dari alam roh pun terluka. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan alam piling dan sangat sombong. Siapa anak ini? Mungkinkah anak jenius dari 12 kota utama lainnya? Du Tianqing bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Ayah, anak ini sangat sombong, jatuhkan dirimu sendiri. Sosok Du Qianru muncul di sini, menatap Du Tianqing dan berkata langsung. Qianru, jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan mengurusnya, mengurus Wen Feng, aku akan keluar dulu. Setelah Du Tianqing selesai berbicara, dia langsung pergi dari sini. Di pusat kota Empat Gajah, terdapat sebuah rumah yang dibangun dengan sangat besar dan mewah, yang bisa dikatakan sebagai tempat tinggal termewah di kota Empat Gajah, dan ini adalah mensyah Tuan Kota tempat Tuan Kota Empat Gajah kehidupan kota. Di aula utama mensyah Tuan Kota, Du Tianqing muncul di sini. Selain itu ada seorang pria paruh baya mengenakan jubah brokat dengan wajah gelap dan ekspresi perkasa, memancarkan kekuatan tak terlihat. Duduk di sampingnya adalah elegan dan mewah wanita. Kedua orang ini adalah penguasa kota Xisiang, Lin Tingguo, dan istrinya, adik perempuan Du Tianqing, Du Tianfang. Kakak, bagaimana kabar Wen Feng dan Qianru? Tingguo dan aku berencana untuk mengunjungi mereka. Du Tianfang menyaksikan Du Tianqing berbicara, menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keluarga Nona Du dan Tuan Muda. Qianru baik-baik saja, tetapi tulang lengan dan meridian Wen Feng semuanya hancur. Saya khawatir akan sulit digunakan di masa depan, kecuali pil peringkat langit diperbaiki, ada kemungkinan pemulihan. Du Tianqing berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ini sangat serius. Siapa pria terkutuk yang melukai Wen Feng begitu parah hingga kehilangan lengan? Kamu tidak boleh melepaskannya. Du Tianfang segera meludah dengan ekspresi marah. Untuk itulah aku di sini. Du Tianqing berkata dan menatap Lin Tingguo. Saya juga mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas orang ini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Saya hanya tahu bahwa dia datang ke kota Xisiang bersama Yeti Xian, nona muda dari keluarga Ye. Sekarang tampaknya kekuatan orang ini seharusnya sudah mencapai alam piling. Untuk dapat menumbuhkan keberadaan alam piling pada usia ini, identitasnya atau keluarga di belakangnya seharusnya tidak sederhana. Lin Tingguo berkata dengan mata cerah. Tuan Kota, mungkinkah dia anak dari keluarga tertentu di 12 kota utama? Kata Du Tianqing. Menurut penyelidikan saya, nama belakang putra ini adalah Bastian, dan saya tahu nama belakang semua keluarga yang dapat membina murid seperti itu di 12 kota utama. Tidak satu pun dari mereka memiliki nama belakang Bastian, dan anak keluarga mereka biasanya tinggal di keluarga. Bagaimana Anda bisa datang ke tempat seperti kota Empat Gajah kami jika Anda tidak berlatih kultivasi? Lin Tingguo berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli siapa Tingguo, dia memukul Qianru dan melumpuhkan lengan Wen Feng. Putra ini tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Aku ingin dia membayar harganya. Teriak Du Tianfang dengan wajah sedingin es, rasa dingin yang menakutkan berkedip di matanya. Jangan bersemangat, saya akan mengirim seseorang untuk mengujinya terlebih dahulu, mencari tahu situasi spesifiknya, dan kemudian membuat rencana. Lin Tingguo berbicara dengan kilatan kecemerlangan di matanya. Di rumah Cao Yan juga mengetahui apa yang terjadi di rumah Yeti, dan sedikit terkejut. Kekuatan anak ini sangat kuat sehingga dia telah mencapai alam spiritual. Cahaya aneh bersinar di mata Cao Yan.
Hei Feng, pergi dan hubungi Yeti Seng Shui. Cao Yan tiba-tiba berkata. Jalan. Ya, Patriark. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Cao Yan, berpakaian hitam, berkata sambil berlutut, lalu dengan cepat menghilang di depan matanya. Ye Jia. Cao Yan bergumam pada dirinya sendiri, cahaya dingin melintas di matanya. Dalam sekejap mata, sudah tengah hari, dan Daniel sedang beristirahat di tempat tidur di kamar. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, tetapi Daniel tidak menjawab, lalu pintu kamar dibuka, dan sosok Yeti Zian masuk. Kakak Bastian sudah makan. Yeti Zian memandang Daniel yang sedang berbaring di tempat tidur dan berbicara. Melihat Daniel tidak berbicara, dia berjalan langsung, menatap Daniel, dan mengulurkan tangan untuk membangunkan Daniel. Akibatnya, Daniel tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Ah! Yeti Zian terkejut, berteriak, dan mundur beberapa langkah. Kamu sudah bangun? Aku di sini untuk memintamu makan. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata dengan malu. Tidak, aku tidak akan makan, kamu bisa makan. Kata Daniel. Oke. Yeti Zian mengangguk dan hendak pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kata Daniel tiba-tiba. Ada lagi. Yeti Zian menoleh untuk melihat Daniel. Apakah kamu memiliki peta tentang dunia kuno? Daniel bertanya. Peta dunia kuno? Yang ini tidak ada, tapi beberapa toko di kota Xisiang seharusnya memiliki peta kerajaan Feng Yun. Sedangkan untuk peta seluruh dunia kuno, diperkirakan kamu hanya bisa pergi ke ibu kota kerajaan Feng Yun. Hanya kota Feng Yun yang bisa membelinya. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata. Terus kamu beli di sini pakai apa? Daniel bertanya lagi. Koin emas? Apakah kamu tidak tahu? Tentu saja, beberapa kota besar masih menggunakan batu roh untuk membeli sesuatu, tetapi hanya ada sedikit urat batu roh di hutan belantara selatan kita, dan batu roh sangat langka dan berharga. Jadi sebagian besar dari mereka itu dibeli dengan koin emas. Yeti Zian berbicara. Oke, terima kasih. Saya mengerti, Anda pergi. Daniel mengangguk, lalu Yeti Zian pergi dari sini. Dan Daniel tidak makan karena dia mengambil kesempatan untuk meninggalkan rumah Yeti, dan akan membeli peta kerajaan Feng Yun. Dia buta terhadap dunia kuno ini, dan itu benar-benar tidak baik tanpa peta, bertindak. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu kemana dia ingin pergi. Jadi dia berencana untuk membeli peta. Dia awalnya ingin membeli peta dunia kuno, tapi sayangnya dia tidak memilikinya. Setelah berjalan-jalan di jalan, Daniel segera menemukan toko ini untuk membeli peta, dan langsung membeli peta kerajaan Feng Yun dengan batu roh tingkat rendah. Beberapa kekuatan sekte di atas ditandai dengan jelas, dan semua 12 kota utama dan 36 kota tambahan kerajaan Feng Yun ditandai dengan jelas, yang sekilas terlihat jelas. Luas daratan negara Feng Yun saja melebihi total luas Tiongkok, dan negara Feng Yun bahkan hanya setetes air di lautan di peta dunia kuno, yang tidak layak disebutkan, cukup untuk menunjukkan betapa luasnya kuno itu. Wilayah dunia kuno, saya khawatir luas 10 bumi tidak dapat dibandingkan dengan dunia kuno. Sambil berjalan, sambil melihat peta, mata Daniel tiba-tiba menyipit, cahaya dingin melintas di matanya, cibiran muncul di sudut mulutnya, dia mengubah arah dan berjalan menuju suatu tempat. Segera Daniel datang ke tempat yang relatif terpencil dan terbelakang di kota Xisiang, seperti tempat di Cina yang mirip dengan daerah kumuh, di mana tidak banyak orang.